Setelah beberapa puluh langkah, Ki Jurumartani, Ki Pemanan dan Ki Penjawi berjalan ke arah utara, maka Ki Jurumartani pun kemudian berhenti, lalu dengan tajamnya ia memandang ke seberang Bengawan Sore. Kita menyeberang di sini, airnya tidak terlalu dalam, kata Ki Jurumartani sambil melepas pedang pendek yang tergantung di lambungnya, diikuti pula oleh Ki Pemanan dan Ki Penjawi. Sambil memegang pedang pendek, mereka bertiga perlahan-lahan masuk ke dalam air. Mereka kemudian menyeberang menuju ke tepi sebelah timur Bengawan Sore. Kita harus cepat berjalan sampai ke seberang, kata Ki Jurumartani. Bengawan Sore yang kedalaman airnya sebatas pinggul diseberangi oleh 3 orang Nayaka Praja Pajang pemberani yang berasal dari Selo. Mudah-mudahan tidak ada orang Jipang yang melihat kita menyeberangi sungai Bengawan ini, kata Ki Penjawi sambil mengangkat busur dan anak panah Sendaren supaya tidak basah terkena air Bengawan. Mereka bertiga maju terus dan tidak lama kemudian mereka telah sampai di tepi timur Bengawan Sore. Kita harus memakai pakaian yang kering, kata Ki Pemanahan, dan mereka bertiga kemudian berjalan ke sebuah pohon dan tidak lama kemudian mereka pun telah terlihat memakai pakaian yang kering, sedangkan pakaian yang basah telah mereka masukkan kembali ke dalam bungkusan. Mari kita berjalan ke selatan. Hati-hati, jangan sampai kita bertemu dengan prajurit Jipang, kata Ki Jurumartani. Matahari semakin condong ke barat. Dengan berhati-hati, mereka bertiga berjalan ke arah selatan. Mereka berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba Ki Jurumartani berhenti dan berlindung di balik sebatang pohon. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi pun kemudian juga melompat ke samping, bersembunyi pula di balik pohon. Adi Pemanahan dan Adi Penjawi, coba lihat di depan. Ada seseorang yang sedang menyabit rumput. Apakah orang itu rumahnya di sekitar desa sini, atau mungkin malah abdi dari Aryo Penangsang, kata Ki Jurumartani. Kita sebaiknya mendekat ke orang itu, Kakang Jurumartani, kata Ki Pemanahan. Baik Adi, kita ke sana. Adi Penjawi, ayo kita menemui orang yang sedang menyabit rumput itu, kata Ki Jurumartani. Dan sesaat setelah membunyikan panah sendarennya, mereka bertiga berjalan menemui orang yang sedang menyabit rumput itu. Di tepi sungai terlihatlah kini seorang yang sedang berjongkok, tangannya bergerak menyabit rumput, dan di sebelahnya tergeletak 2 buah keranjang tempat rumput-rumput yang telah disabit. Orang itu melihat ada 3 orang yang berjalan menuju ke arahnya. Ia pun merasa heran. Ia memandang kepada 3 orang yang berjalan menuju dirinya. Tidak biasanya ada orang yang lewat menyusuri Bengawan Sore. Penyabit rumput itu kemudian berdiri dan memasukkan rumput yang telah disabitnya itu ke dalam keranjang yang berada di sampingnya. Ki Pemanahan, Ki Jurumartani dan Ki Penjawi semakin dekat dengan penyabit rumput itu. Mereka kini melihat orang itu masih memegang sabitnya. Rumput di sini semuanya subur, Kisana, kata Ki Pemanahan setelah mereka berdiri saling berhadapan. Iya Kisana, rumput di sini memang hijau subur, kata orang itu. Kisana orang Jipang, tanya Ki Pemanahan. Iya Kisana, aku adalah orang Jipang. Sejak lahir aku di Jipang. Dan kelihatannya Kisana bukan orang Jipang, kata pencari rumput itu. Kami bertiga berasal dari jauh, dari Pengging, kata Ki Pemanahan. Pengging? Aku belum pernah pergi ke Pengging. Kisana mau kemana? Tanya pencari rumput itu. Kami bertiga akan melakukan topo kungkum, dan sekarang sedang mencari sebuah tempuran di sungai ini,
kata salah seorang yang berdiri di hadapannya yang berumur agak lebih tua dari dua orang lainnya. Di Gawan ini jarang sekali orang melakukan topo kungkum Kisanak, kata pencari rumput itu. Gawan? Maksud Kisanak pengawan sore? Tanya Ki Pemanahan. Iya, pengawan sore, kata orang itu. Ki Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia pun bertanya. Kisanak mencari rumput untuk kuda atau sapi milik Kisanak sendiri? Oh, tidak Kisanak. Aku sedang mencari rumput untuk Gagak Rimang, kata orang itu. Gagak Rimang? Di sebelah mana rumahnya Kisanak? Tanya Ki Penjawi. Mendengar pertanyaan orang yang berdiri di hadapannya, pencari rumput itu pun tertawa terkekeh-kekeh sampai keluar air matanya. Pertanyaanmu memang menggelikan Kisanak, kata pencari rumput itu. Tidak ada orang yang mau makan rumput ini. Aku mencari rumput untuk Gagak Rimang Kisanak. Gagak Rimang adalah nama seekor kuda jantan. Oh, jadi Gagak Rimang itu adalah nama seekor kuda Kisanak? Aneh, kata Ki Juru Martani. Tidak ada yang aneh Kisanak. Gagak Rimang adalah seekor kuda yang gagah, berwarna hitam legam, kesayangan dari Gusti Aryo Jipang, kata pencari rumput itu. Gusti Aryo Jipang? Maksud Kisanak Adipati Jipang Aryo Penangsang, tanya Ki Penjawi. Ya, Kanjeng Gusti Adipati Aryo Penangsang, sang Adipati Jipang. Oh, jadi Gagak Rimang itu adalah kuda kesayangan Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, tanya Ki Juru Martani. Iya Kisanak, Gagak Rimang adalah kuda yang luar biasa. Aku yang merawatnya setiap hari. Kuda berwarna hitam yang gagah, dan aku adalah pekadeknya. Abdi kinasih Gusti Aryo Jipang, kata pekadek itu dengan bangga. Kalau begitu, Gustimu Aryo Penangsang juga bertubuh tinggi besar seperti kuda kesayangannya Kisanak, tanya Ki Pemanahan. Tidak Kisanak, Gusti Aryo Jipang bertubuh sedang. Tetapi Gusti Aryo Jipang adalah orang yang tidak pernah mengenal rasa takut. Kanjeng Adipati Jipang adalah kemenakan sekaligus murid dari salah seorang wali songo yang tinggal di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus. Kisanak, apakah kalian pernah pergi ke Kudus? Tanya pekadek itu. Pernah Kisanak, aku pernah sekali pergi ke Kudus, kata Ki Juru Martani. Kau juga baru sekali ini pergi ke Jipang Kisanak? Tanya pekadek itu. Iya Kisanak, aku belum pernah kemari. Baru sekali ini aku pergi ke Jipang, jawab Ki Pemanahan. Pekadek itu pun tertawa, lalu kemudian ia pun berkata, Jangan takut Kisanak, semua orang Jipang ramah terhadap para tamu. Gusti Aryo Jipang pun saat ini juga sedang menerima tamu. Tamu? Siapakah yang sekarang menjadi tamu dari Kanjeng Adipati Aryo Penangsang? Tanya Ki Pemanahan. Aku lupa namanya. Tetapi dia adalah saudara dari Ki Patemataun yang padepokannya berada di lereng Gunung Lawu, kata penyabit rumput itu. Panembahan Sekar Jagat, kata Ki Pemanahan, Ki Juru Martani dan Ki Penjawi dalam hatinya. Ki Pemanahan yang merasa waktunya telah cukup segera bersiap untuk melaksanakan sebuah rencana besar yang telah disusunnya bersama dengan Ki Juru Martani dan Ki Penjawi. Ki Pemanahan menganggukkan kepalanya kepada Ki Juru Martani, memberi isyarat untuk segera bertindak, dan Ki Juru Martani pun tanggap terhadap isyarat itu, dan dengan cepat Ki Juru melompat menerkam pekadek yang sedang berdiri di depannya. Pekadek itu terkejut. Ia tak sempat mengelak, dan dengan sekuat tenaga, tangan kanannya yang memegang sabit digerakkan untuk menyerang orang pengging itu. Tetapi tiba-tiba ia kembali terkejut ketika sebuah pukulan mengenai punggung telapak tangannya
sehingga sabit yang dipegangnya telah terlempar jatuh ke tanah. Orang Jipang itu mengeluh. Belum hilang rasa terkejutnya, tubuhnya telah didorong dan tanpa dapat dicegah, dirinya telah terdorong ke depan dan sekejap kemudian kedua tangannya telah terpilin ke belakang. Hei, orang pengging, apa salahku kepadamu? Tanya pencari rumput itu. Dengarkan kau orang Jipang, dengarkan kata-kataku. Aku adalah musuh Gustimu Aryon Jipang. Aku adalah Sultan Hadiwijoyo. Aku tantang Gustimu Aryon Jipang untuk berperang tanding di Tepinggawan ini, kata Ki Pemanahan. Lalu dari balik bajunya, Ki Pemanahan mengeluarkan sebuah surat kecil dari kulit binatang yang digulung dan telah diikat rapi. Berikan surat tantangan ini kepada Gustimu Aryon Jipang. Katakan kepadanya, Aryon Jipang ditantang Sultan Hadiwijoyo perang tanding di Tepinggawan ini, kata Ki Pemanahan sambil mengambil sebuah pisau dari balik bajunya. Ki Penjawi segera bertindak. Kepala Pekade itu kemudian segera dicepit dan dipegangnya erat-erat sehingga kepalanya kini tidak dapat digerakkan. Sedangkan Ki Jurumartani menekan tangan Pekade itu semakin keras. Ki Pemanahan pun bertindak cepat. Tangan kirinya mengalungkan surat itu di daun telinga Pekade itu, dan dengan cepat tangan kanannya yang memegang pisau memotong daun telinga orang Jipang yang malang itu. Pekade itu pun kini berteriak nyaring. Darahnya mengucur dari telinganya yang terluka, dan Ki Penjawi segera melepaskan jepitannya dan juga Ki Jurumartani melepaskan kunciannya. Sehingga kini Pekade itu pun melompat bangun. Orang Jipang yang dipotong daun telinganya itu menjerit kesakitan sambil memegang telinganya yang berlumuran darah. Tangannya kini menuding kepada Ki Pemanahan sambil berteriak, Sultan Hadiwijoyo, kalian adalah orang-orang yang kejam. Aku tidak mempunyai salah apapun kepadamu, tetapi kau potong telingaku ini. Kalian tunggu di sini. Akan aku laporkan semuanya kepada Gustiku Aryon Jipang. Pekade itu pun kemudian lari sambil memegang telinganya yang berdarah. Sedangkan tangannya yang lain memegang surat tantangan dari Sultan Hadiwijoyo untuk Adipati Aryo Penangsang. Ambil panah sendaren kita, Di, kata Ki Pemanahan, dan sekejap kemudian Ki Penjawi telah melompat dan berlari mengambil panah sendaren yang berada di balik sebatang pohon. Ki Pemanahan pun bergerak cepat. Ketika dilihatnya Ki Penjawi telah berlari keluar dari balik pohon dengan membawa sebuah panah sendaren, maka Ki Pemanahan pun berlari ke arah sungai. Cepat, semuanya kembali ke pasukan kita sekarang. Sebentar lagi Aryo Penangsang akan menuju kemari, kata Ki Pemanahan, dan dengan cepat mereka bertiga kembali menyeberangi Bengawan Sore menuju ke tepi barat. Sesaat kemudian, setelah sampai di tepian, ketiganya berlari kencang ke arah para prajurit Pajang dan laskar dari Selo yang berada tidak jauh dari tepi Bengawan Sore. Ki Lurah Prayoga bersama dengan semua lurah prajurit kini maju menyongsong diikuti oleh Wironolo bersama 3 orang pimpinan laskar Selo lainnya. Ki Lurah Prayoga, perintahkan pasukan kita menuju ke tepi Bengawan Sore sekarang juga. Cepat, kata Ki Pemanahan setelah mereka bertiga berhadapan dengan pemimpin prajurit Pajang dan laskar Selo. Ki Lurah Prayoga segera berteriak memberi perintah untuk bergerak maju. Dan sekejap kemudian pasukan Pajang pun telah berlari menuju ke tepi barat Bengawan Sore. Beberapa langkah sebelum mencapai tepi sungai, Ki Pemanahan menghentikan pasukan Pajang di sebuah tanah lapang yang luas. Ki Lurah Prayoga, 2 orang yang membawa panah sendaren supaya bersiap beberapa ratus langkah di sebelah utara maupun di sebelah selatan tempat ini. Kalau mereka melihat ada gerakan pasukan Jipang, supaya mereka segera melepaskan anak panah sendarennya, kata Ki Pemanahan. Baik Ki, kata Ki Lurah Prayoga, dan sesaat kemudian 2 orang yang membawa panah sendaren
segera berlari ke arah utara dan 2 orang lainnya berlari ke arah selatan. "Pasukan panah bersiap di barisan paling depan, cepat!" perintah Ki Pemanahan. Puluhan orang yang bersenjatakan busur dan anak panah kini berlarian maju ke depan. Para prajurit dan Laskar Selo semuanya berbaring tengkurap. Semuanya bersembunyi di rumput dan gerumbul perdu. Jangan sampai ada yang kelihatan dari seberang. Bendera kesatuan prajurit dan juga bendera gula kelapa supaya disembunyikan dulu, perintah Ki Pemanahan. Dan dengan cepat semua prajurit dan Laskar Selo berbaring tengkurap di tanah yang tidak jauh dari tepi Bengawan Sore. "Sutowijoyo, kau juga bersembunyi dengan para prajurit," kata Ki Pemanahan kepada Sutowijoyo. "Baik Romo," kata Sutowijoyo, dan sesaat kemudian Sutowijoyo pun segera berbaring bersama dengan para prajurit yang lain. Setelah semua pasukan Bajang bersembunyi, di tepi Bengawan Sore hanya terlihat 3 orang Selo yang sedang berdiri menanti lawannya. "Sebentar lagi Aryo Penangsang pasti akan datang," kata Ki Pemanahan. "Mudah-mudahan Penangsang datang sendiri, tanpa Patih Mataun maupun para prajurit Jipang," kata Ki Penjawi. "Pekadek yang dipotong daun telinganya itu pasti akan membuat Aryo Penangsang murka," kata Ki Jurumardani, dan pada saat itu Pekadek yang telinganya telah dipotong sedang berlari sekuat tenaga menuju dalam kadipaten. "Awas kau Sultan Hadiwijoyo, tunggu pembalasanku. Semuanya akan aku laporkan kepada Gusti Aryo Jipang," ancamnya diselingi dengan teriakan kesakitan, dan langkah kakinya telah membawanya semakin dekat dengan dalam kadipaten. Pada saat itu, di pendopo dalam kadipaten Jipang terlihat ada 2 orang yang duduk di kursi, dan di hadapannya beberapa orang juga sedang duduk bersila di lantai. "Beberapa saat lagi, puasa saya akan berakhir, Panembahan. Hari sudah hampir sore. Tidak lama lagi, matahari akan terbenam, dan selesailah puasa saya selama 40 hari, kata Aryo Penangsang kepada tamunya. Mendengar perkataan dari Aryo Penangsang, Panembahan Sekarjagat hanya tersenyum. Ia memandang kepada adik seperguruannya, yaitu Ki Patih Mataun, yang telah Mukti Wibowo menjadi patih di Kadipaten Jipang. Dan saat ini Ki Patih sedang duduk di lantai pendopo. Di sebelah Ki Patih Mataun duduk bersila pula Raden Aryo Mataram, adik dari Kanjeng Adipati Jipang. Sedangkan di belakangnya duduk Anderpati bersama dengan Soreng Rono dan Soreng Patih. Di sudut pendopo duduk pula 2 orang cantrik Padepokan Sekarjagat bersama dengan 4 orang prajurit Jipang yang sedang bertugas jaga di dalam kadipaten. Di depan Adipati Aryo Penangsang terdapat sebuah meja yang di atasnya telah tersedia berbagai makanan, minuman, dan beberapa buah-buahan. "Iya, Kanjeng Adipati, tidak mudah melakukan puasa selama 40 hari penuh. Harus sabar dan tidak boleh marah. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Dan sekarang Kanjeng Adipati hampir selesai melakukan laku itu," kata Panembahan Sekarjagat. "Leres Panembahan, sebentar lagi akan ada makanan-makanan yang enak. Paman Mataun telah menyuruh para juru masak dalam kadipaten untuk memasak beberapa masakan yang lezat," kata Adipati Jipang. "Terima kasih Kanjeng Adipati," kata Panembahan Sekarjagat. Tetapi tiba-tiba semua orang yang berada di pendopo terkejut ketika mereka melihat ada seseorang yang berteriak kesakitan sambil memegang telinganya yang berdarah berlari memasuki regol dalam kadipaten. Ketika orang itu berlari akan naik ke pendopo, maka 4 orang prajurit yang berjaga di pendopo segera melompat turun dan menghalangi orang yang terluka itu. Para prajurit dengan cepat menangkap dan menghalangi,
memegang tangan dan tubuhnya sehingga badan Pekati itu tidak dapat bergerak. Para prajurit itu pun kemudian terkejut ketika Pekati itu dengan lantang berteriak, "Gusti Adipati! Gusti Adipati! Hamba mohon keadilan!" Ki Patih Mataun segera berdiri. Ia berniat akan menghalangi orang yang telah berteriak supaya orang itu gagal menghadap Adipati Jipang di pendopo. Dengan cepat, Ki Patih Mataun melangkah ke halaman, tetapi ia kalah cepat dengan teriakan orang yang kesakitan itu. "Gusti Aryan Jipang, hamba disiksa oleh Sultan Hadiwijaya." Semua orang yang berada di pendopo menjadi terkejut. Ki Patih Mataun pun kini berhenti melangkah. Ia menjadi sangat khawatir kalau keadaan orang yang terluka itu akan menjadikan junjungannya itu menjadi murka. "Sultan Hadiwijaya," kata Adipati Jipang itu dalam hatinya. Dan tiba-tiba terdengarlah teriakan dari Adipati Aryo Penangsang yang menggetarkan pendopo. "Lepaskan! Biarkan orang itu datang kemari." Ki Patih Mataun tidak bisa menghalangi. Ia melihat keempat orang prajurit Jipang telah melepaskan orang yang terluka itu. Lalu dengan cepat tanpa suposito, orang itu pun berlari di pendopo untuk menghadap Adipati Jipang. "Kau Pekate yang mengurus Gagak Rimang, ada apa? Kenapa telingamu berdarah?" kata Aryo Penangsang setelah mengetahui yang menghadap adalah abdinya yang selalu mengurus kuda hitam kesayangannya. "Betul Gusti Adipati, hamba adalah Pekate yang mengurus Gagak Rimang. Hamba mohon keadilan Gusti Adipati," kata Pekate itu yang telah duduk di hadapan Aryo Penangsang sambil memegang telinganya yang mengeluarkan darah. "Ada apa dengan telingamu Pekate?" tanya Adipati Jipang. "Dipotong oleh Sultan Hadiwijaya Gusti Adipati," kata Pekate itu. "Dipotong Sultan Hadiwijaya?" Mendengar kata-kata Pekate itu, telinga Aryo Penangsang seperti disulut api. "Sultan Hadiwijaya berani memotong telinga orang Jipang?" tanya Aryo Penangsang dengan muka yang memerah. "Iya Gusti, Sultan Hadiwijaya bersama dengan 2 orang temannya telah memotong telinga hamba. Sekarang mereka berada di tepi gawan," kata Pekate itu. "Adimas Hadiwijaya pasti bersama dengan Pemanahan dan Penjawi. Adimas Hadiwijaya telah memotong telinga orang Jipang. Berarti sama juga penghinaan kepada Adipati Jipang," kata Aryo Penangsang dalam hatinya. "Apa katanya Pekate?" tanya Aryo Penangsang dengan suara yang bergetar. "Sultan Hadiwijaya menantang Gusti Adipati untuk melakukan perang tanding. Ini surat tantangannya Kanjeng Adipati," kata Pekate itu sambil memberikan gulungan surat yang terdapat percikan darah kepada Adipati Jipang. Dengan tangan yang gemetar, Aryo Penangsang pun kemudian membuka surat yang telah terkena darah itu, lalu dibacanya dengan dada yang bergetar. "Ki Penangsang, aku adalah Sultan Hadiwijaya. Kalau kau seorang laki-laki, aku tantang kau berperang tanding. Menyeberanglah, datanglah sendiri tanpa prajurit. Aku tunggu kau di tepi barat Bengawan sore." Aryo Penangsang pun kini menjadi murka. Sang Adipati menjadi marah, wajahnya memerah. Surat itu pun kemudian diremasnya. Setelah itu, meja di depannya yang di atasnya terdapat banyak makanan dan minuman dijungkir balikan, sehingga semua makanan kini tumpah berserakan di lantai pendopo. Pekate itu pun terkejut, dan dengan cepat ia bergeser menjauh dari junjungannya yang sedang murka itu. "Derpati, siapkan Gagak Rimang sekarang, cepat!" teriak Aryo Penangsang. Anderpati pun terloncat berdiri, lalu dengan cepat ia turun dari pendopo, lalu berlari menuju ke kandang Gagak Rimang.
Sabar Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Mataun. Adipati Jipang melihat telinga abdinya yang terpotong itu masih meneteskan darah. Hati Aryo Penangsang pun menjadi semakin terbakar dan dengan cepat dibangunnya kekuatan Aji Tamengwojo untuk melindungi dirinya. Setelah Aji Tamengwojo manjing dalam dirinya, maka Adipati Aryo Penangsang pun kemudian berteriak, "Aku akan melakukan perang tanding melawan Karebet di tepi barat Bengawan Sore seorang diri." Ki Patih Mataun terkejut. Dengan cepat ia bersimpuh di hadapan Aryo Penangsang. Sabar Kanjeng Adipati. Tunggulah sebentar. Saya akan mengumpulkan semua prajurit Jipang. Kita akan berangkat menyeberangi sungai bersama-sama, kata Ki Patih Mataun yang merasa cemas dengan kemarahan junjungannya. "Hadiwijoyo, aku terima tantanganmu," teriak Adipati Jipang. Sabar Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Mataun. Ketika dilihatnya Antarpati telah berada di depan pendopo sambil menuntun gagak rimang, maka tangan dari Adipati Aryo Penangsang meraba keris Kiai Setan Kober yang telah dipakainya ke belakang. Kemudian keris itu diambilnya lalu dipindah, diselipkannya di perut sebelah kiri, dan keris itu pun kini telah dipakainya dengan cara nyote. "Aku akan melakukan perang tanding seorang diri. Jangan ada seorang pun yang mengikuti aku," teriak Aryo Penangsang dengan wajah memerah, semerah darah yang keluar dari telinga Abdi Kinasehnya. Sabar Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Mataun, tetapi Aryo Penangsang yang hatinya telah terbakar tidak menghiraukannya. "Minggir kau Paman Mataun," teriak Adipati Jipang. Ki Patih Mataun pun kemudian bangkit berdiri, lalu ia pun bergeser ke tepi. Aryo Penangsang melangkah cepat, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat adiknya, yaitu Aryo Mataram, menghalangi jalannya sambil berkata, "Sabar Kakang Mas." Kemarahan Aryo Penangsang seperti api yang disiram minyak. Dengan cepat tangannya bergerak mendorong pundak adiknya sambil membentak, "Minggir kau Mataram." Aryo Mataram terkejut ketika sebuah kekuatan yang besar telah mendorongnya ke samping. Aryo Mataram kini terpelanting, jatuh terguling di lantai pendopo. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi murka sang adipati. Dengan cepat ia turun dari pendopo, dan sesaat kemudian gagak rimang telah berlari keluar dari regol dalam kadipaten dengan Aryo Penangsang yang berada di punggungnya. Aryo Penangsang memacu kudanya dengan cepat. Yang ada di angan-angannya hanya secepatnya melakukan perang tanding melawan Sultan Hadiwijoyo. Di pendopo, Ki Patih Mataun bertindak cepat. Ia pun kemudian berteriak kepada para prajurit, "Hei, 3 orang prajurit, kalian ikuti Kanjeng Adipati dari kejauhan. Seberangi Bengawan Sore, jangan sampai ketahuan. Lihat apa yang terjadi di seberang tepi barat." 3 orang prajurit itu kemudian turun dari pendopo, lalu berlari menyusul Aryo Penangsang ke tepi Bengawan Sore. "Derpati, pukul Bendeberi, kumpulkan semua prajurit Jipang sekarang juga, cepat," teriak Ki Patih Mataun. "Prajurit, cepat bunyikan titir sekarang juga," teriak Ki Patih Mataun kepada seorang prajurit yang masih berdiri di sudut pendopo. Soreng Rono, Soreng Pati bersama dengan kedua orang cantrik Padepokan Sekar Jagad kemudian berdiri, dan sesaat kemudian terdengarlah suara Bendeberi yang memanggil para prajurit Jipang untuk berkumpul. Bersamaan pula dengan suara kentongan yang ditabuh dengan irama titir yang menandakan dalam Kadipaten Jipang berada di dalam bahaya. Sejenak kemudian suara kentongan yang ditabuh dengan irama titir telah disaut oleh beberapa kentongan yang jauh dari dalam kadipaten, sehingga suara titir kini telah menjalar dan terdengar di seluruh tlatah Kadipaten Jipang.
Kakang Panembahan, keadaan telah menjadi kacau. Saya mohon Kakang Panembahan nanti ikut berperang melawan pasukan Pajang, kata Ki Patih Mataun. Baik Ki Mataun, aku akan berperang bersama dengan para prajurit Jipang, kata Panembahan Sekar Jagad. Beberapa saat kemudian, puluhan orang prajurit Jipang telah datang ke dalam kadipaten. Semakin lama menjadi semakin banyak, mereka siap menjalankan perintah dari Ki Patih Mataun. Kanjeng Adipati telah dijebak. Sultan Hadiwijoyo pasti datang bersama dengan para prajurit Pajang. Kita semua harus menyusul Kanjeng Adipati ke seberang Bengawan Sore, teriak Ki Patih Mataun. Prajurit Jipang masih terus berdatangan dengan membawa pedang pendek yang telah tergantung di lambungnya. Puluhan orang prajurit juga membawa tombak dan perisai. Mereka telah memenuhi halaman pendopo maupun jalan di depan dalam Kadipaten Jipang. Jumlah para prajurit pun kini telah mencapai ratusan. Kita jangan menyeberang di sini. Nanti kita berjalan memutar ke utara. Kita menyeberang di sebelah pohon randu kembar, teriak Ki Patih Mataun. Dari atas pendopo, Ki Patih Mataun melihat para prajurit yang telah datang menjadi semakin banyak. Soreng Rono dan Soreng Pati, kau ambil puluhan perisai dan beberapa senjata lainnya di ruang belakang, perintah Ki Patih Mataun. Sesaat kemudian, kedua Soreng bersaudara bersama dengan beberapa orang prajurit yang lain segera menuju ke ruang senjata untuk mengambil puluhan pedang, perisai, dan beberapa panah sentaren yang akan mereka pergunakan di dalam pertempuran nanti. Prajurit yang datang sudah sekitar 400-500 orang, kata Ki Patih Mataun sambil menanti para prajurit yang masih berdatangan. Ia pun kemudian mendekati Panembahan Sekar Jagad. Kakang Panembahan, pasukan Jipang nanti akan menggunakan gelar Dirodometo. Saya mohon Kakang Panembahan nanti sebagai senopati pengapit di Gading sebelah kiri, kata Ki Mataun. Baik Ki Mataun, jawab Panembahan Sekar Jagad. Derpati, kau nanti sebagai senopati pengapit di Gading sebelah kanan di dalam gelar Dirodometo. Baik Ki Patih, jawab Antarpati. Nanti di paprangan yang menjadi senopati agung adalah tetap Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Namun selama Kanjeng Adipati masih melakukan perang tanding, aku yang akan memimpin pasukan Jipang. Ayo Soreng Rono, Soreng Pati, kita berangkat sekarang. Jangan sampai terlambat, kata Ki Patih Mataun. Raden Aryo Mataram, Raden menunggu di dalam kadipaten saja. Kami semua yang akan berangkat berperang untuk melawan prajurit Pajang, kata Ki Mataun. Baik Paman Mataun, saya akan menunggu di rumah, kata Aryo Mataram. Kita jangan menyeberang di sini. Kita menyeberang agak memutar ke utara di samping pohon randu kembar, lanjut kata Ki Patih Mataun. Ayo kita berangkat sekarang, Derpati, kata Ki Patih Mataun. Lalu Antarpati segera memberi perintah untuk berlari ke utara menyeberangi Bengawan Sore di sebelah pohon randu kembar. Maka kini bergeraklah ratusan pasukan Jipang menuju ke arah utara. Mereka berlari berusaha untuk menyusul junjungannya yang telah berperang tanding di seberang Bengawan Sore. Adik dari Adipati Jipang, yaitu Raden Aryo Mataram, kini hanya bisa memandang sayu ke arah pasukan yang akan berangkat ke paprangan. Hatinya menjadi cemas ketika melihat Adipati Aryo Penangsang yang menjadi marah dan telah berangkat ke tepi Bengawan Sore menerima tantangan Sultan Hadiwijoyo untuk berperang tanding, sehingga melupakan laku puasa yang belum selesai dijalaninya. Pada saat itu, Aryo Penangsang berada di atas punggung Gagak Rimang yang dipacunya dengan cepat. Jarak dari dalam kadipaten ke tepi sungai seakan-akan ingin dicapainya
dengan sekali lompatan kuda hitamnya. Gagak Rimang, kuda jantan yang larinya kencang, berlari seperti angin menuju ke tepi timur Bengawan Sore. Tidak berapa lama kemudian, sampailah Gagak Rimang ke tepi sungai, dan sang adipati pun segera menarik tali kekang kudanya, dan berhentilah kuda hitamnya itu di tepi timur Bengawan Sore. Adipati Aryo Penangsang melihat di seberang Bengawan Sore tampak 3 orang laki-laki sedang bertolak pinggang, yang seorang terlihat tangannya sedang menunjuk ke arah dirinya. Dan tanpa pikir panjang, Gagak Rimang pun segera dibawa menyeberangi Bengawan Sore. Itu Adimas Hadiwijoyo bersama dengan Pemanahan dan Penjawi. Dikeroyok 3 orang itu pun aku tidak takut, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Gagak Rimang, seekor kuda jantan yang gagah, segera disuruhnya terjun ke air lalu menyeberangi Bengawan Sore menuju ke tepi sebelah barat. Setelah Gagak Rimang berada di tengah bengawan, Aryo Penangsang pun terkejut. 3 orang yang tadi berada di tepi sungai telah menghilang dan berganti menjadi deretan prajurit Pajang yang melepaskan puluhan anak panah terhadap dirinya. Hadiwijoyo ternyata bersama para prajurit Pajang, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Tetapi Aryo Penangsang bukan seorang penakut. Sang adipati terus maju tanpa menghiraukan anak panah yang dilepaskan oleh para prajurit Pajang. Tidak ada satu anak panah pun yang mampu melukai tubuh Aryo Penangsang. Beberapa anak panah yang mengarah ke wajahnya telah terlempar ditangkis oleh tangannya. Aji Tamengwojo, kata Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumardani yang berada di dalam barisan prajurit Pajang. Hujan panah tidak membuat Aryo Penangsang menjadi surut. Gagak Rimang pun kini segera dipacunya lebih cepat untuk menyeberangi sungai itu. Dan beberapa saat kemudian Aryo Penangsang telah tiba di tepi barat Bengawan Sore. Hujan panah telah berhenti. Aryo Penangsang mengedarkan pandangannya dan dilihatnya para prajurit Pajang telah bergerak mundur. Adipati Jipang itu segera menggerakkan Gagak Rimang berjalan maju ke depan, naik ke sebuah tanah lapang di tepi sungai. Setelah berada di tanah lapang, Aryo Penangsang melihat para prajurit Pajang ternyata telah mengepungnya setengah lingkaran dengan jarak yang agak jauh. Tetapi Kanjeng Adipati tidak melihat ketiga orang tadi yang telah bertolak pinggang di tepi sungai. Hei Hadiwijoyo, aku datang memenuhi tantanganmu. Cepat keluar, kita berperang tanding di sini, teriak Aryo Penangsang. Tidak ada jawaban dari pasukan Pajang yang mengepungnya. Maka Adipati Jipang itu pun kemudian berteriak lagi. Hei Hadiwijoyo, kau jangan bersembunyi di balik para prajuritmu. Kalau kau laki-laki, keluarlah sekarang juga. Masih tidak ada jawaban dari barisan prajurit yang mengepungnya setengah lingkaran. Dan suasana di tepi barat Bengawan Sore kini menjadi semakin hening. Hanya desir angin yang kini menerpa wajah dari Adipati Jipang itu yang tengah duduk di atas punggung Gagak Rimang.